Kanker kerongkongan. Apa saja gejalanya? Bagaimana cara mengobatinya? Dan apa saja langkah-langkah pengobatannya? Dokter mana yang sebaiknya Anda kunjungi? Saya akan memberikan gambaran kepada Anda melalui diskusi singkat ini tentang bagaimana cara berkonsultasi dengan benar. Khususnya, kita semua tahu bahwa saat ini peredaran barang atau makanan palsu di pasar kita sudah semakin meluas, dan masalah ini di negara kita semakin meningkat. Berbagai jenis kanker di berbagai bagian tubuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kanker saluran pencernaan kita. Untuk memulai, ada organ khusus yang disebut saluran pencernaan. Semua orang bertanya, sebenarnya apa itu dan di mana letaknya? Jadi saat membahas ini, saya akan mulai dengan menjelaskan bagian-bagian dari saluran pencernaan atau apa itu saluran pencernaan. Kita tahu bahwa saat kita makan, makanan yang kita konsumsi akan masuk ke dalam rongga mulut kita, yang juga dikenal sebagai oral cavity. Dari sana, makanan tersebut kemudian akan melewati bagian awal dari saluran pencernaan kita, yaitu esofagus, sebuah tabung berotot yang berfungsi sebagai jalur penghubung, dan selanjutnya akan masuk ke dalam lambung atau perut kita. Bagian transmisi atau jalur pergerakan makanan yang dimulai dari mulut hingga mencapai lambung inilah yang secara umum kita sebut sebagai saluran pencernaan. Saluran pencernaan ini, yang merupakan sistem kompleks dalam tubuh kita, memiliki beberapa bagian yang berbeda dan spesifik. Secara garis besar, ada 3 bagian utama yang dapat kita identifikasi. Bagian pertama adalah bagian servikal yang terletak di area leher kita. Bagian kedua adalah bagian toraks yang berada di dalam rongga dada kita. Dan bagian ketiga adalah bagian abdominal yang terletak di area perut kita. Jadi, dengan demikian, kita sudah mendapatkan pemahaman secara singkat mengenai bagian-bagian penting dari saluran pencernaan. Dan ketika makanan masuk ke dalam saluran pencernaan ini, tugas utamanya adalah membawa makanan dari titik awal masuknya hingga mencapai lambung untuk proses pencernaan lebih lanjut. Namun, saluran pencernaan ini, seperti organ tubuh lainnya, bisa mengalami berbagai macam penyakit atau kondisi medis yang memerlukan perhatian. Mari kita ketahui secara singkat mengenai jenis-jenis penyakit apa saja yang mungkin bisa terjadi pada saluran pencernaan ini. Penyakit-penyakit ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah penyakit kongenital, yang artinya adalah penyakit bawaan lahir, yaitu kondisi yang sudah ada sejak seseorang dilahirkan. Penyakit bawaan lahir ini bisa bermacam-macam bentuk dan manifestasinya. Misalnya, pada dinding saluran pencernaan itu sendiri, yaitu lapisan struktural yang membentuk saluran tersebut, bisa muncul beberapa masalah atau kelainan. Bisa juga terjadi masalah di bagian dalamnya, yaitu lumen atau rongga di dalam saluran pencernaan. Kadang-kadang, perkembangan saluran pencernaan bisa tidak sempurna atau tidak lengkap sejak lahir, yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Kadang-kadang juga ditemukan masalah pada dindingnya, karena bisa terjadi struktur atau penyempitan yang abnormal. Masalah seperti ini seringkali terjadi dan memerlukan penanganan medis. Selain itu, ada juga penyakit yang terjadi setelah lahir yang disebut akuiret. Akuiret artinya penyakit yang didapatkan atau terjadi setelah seseorang lahir karena berbagai sebab yang berbeda. Contohnya adalah karena inflamasi atau peradangan yang merupakan respons tubuh terhadap cedera atau infeksi. Ada juga yang bersifat neoplastik, yang merujuk pada pertumbuhan sel abnormal seperti kanker atau tumor. Masalah penyakit seperti ini sangat serius. Kemudian ada juga yang traumatik, yaitu penyakit yang disebabkan oleh cedera fisik. Neoplastik biasanya kita maksudkan sebagai kanker atau tumor, yang merupakan pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan berpotensi ganas. Ada juga yang idiopatik, yaitu kondisi atau penyakit yang penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Jadi, di sini yang ingin kami tekankan secara khusus adalah kanker saluran pencernaan
sebuah kondisi yang seringkali menimbulkan kekhawatiran besar. Kita semua seringkali merasa takut dan cemas jika mendengar istilah kanker saluran pencernaan atau kanker di bagian tubuh manapun, seolah-olah tidak ada jalan keluar atau tidak ada pengobatan yang efektif. Namun, sekarang kabar baiknya adalah pengobatan kanker saluran pencernaan yang baik dan modern sekarang sudah tersedia dan dapat diakses di negara kita. Di negara kita memiliki spesialis kanker yang sangat kompeten dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Selain spesialis kanker, ada juga ahli bedah saluran pencernaan yang secara rutin dan teratur melakukan operasi untuk mengatasi berbagai masalah pada saluran pencernaan, termasuk kanker, dengan prosedur yang canggih dan efektif. Ketika pasien datang ke dokter atau ke saya sebagai dokter bedah toraks, jika pasien menceritakan masalah seperti ini, kami bisa dengan cepat menduga bahwa mungkin ini adalah kanker saluran pencernaan dari riwayatnya. Selain itu, kami juga bisa melakukan beberapa pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis penyakit ini. Yang pertama, kita bisa melakukan endoskopi saluran cerna bagian atas, yaitu dengan endoskopi kita bisa mengetahui di level mana kanker saluran pencernaan itu berada, di mana letaknya, dan dari situ kita juga bisa mengambil biopsi sesuai kebutuhan. Dengan biopsi, kita bisa memastikan kanker saluran pencernaan dan juga menentukan tipenya, serta mengetahui di level mana kanker itu terjadi. Selain itu, dengan pemeriksaan lain juga kita bisa mendeteksi kanker saluran pencernaan. Salah satunya adalah dengan barium swallow atau barium meal, yang juga bisa menunjukkan adanya kanker di saluran pencernaan. Pemeriksaan lain yang tersedia di negara kita, CT scan dada, oral dan 4 kontras, CT perut, dan investigasi lain yang juga dilakukan di luar negeri. Semua itu juga bisa membantu. Manometri dan pemeriksaan sejenisnya, seperti endoskopi atau kolonoskopi, masih belum begitu tersedia secara luas di negara kita, terutama di daerah-daerah terpencil. Padahal, dari pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik yang canggih ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan akurat bahwa ada kemungkinan kanker saluran pencernaan dan bahkan bisa mengonfirmasinya dengan biopsi. Selanjutnya, setelah kita berhasil mendeteksi kanker saluran pencernaan atau jika seorang pasien mengalami masalah kesehatan yang mengindikasikan kondisi serius seperti ini, pertanyaan yang sering muncul adalah, setelah diagnosis awal, ke dokter mana pasien harus pergi untuk penanganan lebih lanjut dan bagaimana tahapan pengobatannya yang komprehensif? Untuk pasien dengan kondisi seperti ini, pertama-tama Anda bisa pergi ke dokter umum, MBBS, untuk mendapatkan gambaran awal dan evaluasi kondisi kesehatan secara menyeluruh. Dokter MBBS atau dokter terdaftar manapun yang memiliki pengalaman klinis bisa memeriksa Anda secara fisik dan mungkin akan mengatakan, ya, berdasarkan gejala dan pemeriksaan awal, ini bisa jadi masalah serius seperti kanker saluran pencernaan, maka Anda sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter bedah umum, dokter bedah toraks, atau dokter THT, tergantung pada lokasi dan jenis kanker yang dicurigai. Anda bisa menghubungi salah satu dari ketiga spesialis tersebut untuk mendapatkan penanganan yang lebih spesifik. Selain itu, Anda juga bisa langsung pergi ke onkolog atau dokter spesialis kanker yang memang fokus pada diagnosis dan pengobatan kanker. Namun, jika dulu kanker saluran pencernaan sering dianggap sebagai penyakit yang tidak ada pengobatannya atau memiliki prognosis yang sangat buruk, sekarang sudah banyak sekali pengobatan modern dan inovatif yang tersedia, baik di Bangladesh maupun di berbagai pusat kesehatan terkemuka di negara kita. Salah satu pengobatan yang paling penting dan sering menjadi pilihan utama, khususnya untuk kanker saluran pencernaan yang masih terlokalisir, adalah operasi pengangkatan kanker saluran pencernaan. Jadi, ketika pasien dengan dugaan atau diagnosis kanker seperti ini datang kepada kami, biasanya kami akan melakukan serangkaian evaluasi menyeluruh untuk menilai apakah pasien ini bisa dioperasi atau tidak. Dan yang terpenting adalah di tahap mana penyakitnya saat ini. Proses ini yang kami sebut sebagai staging atau penentuan stadium kanker. Ada staging 1, 2, 3, dan 4,
yang masing-masing menunjukkan tingkat keparahan dan penyebaran kanker. Setelah melakukan staging yang akurat, biasanya kami akan memberitahu pasien dengan jelas, ya, penyakit Anda ini sudah pada tahap yang memungkinkan untuk dilakukan operasi atau belum, berdasarkan hasil staging yang kami dapatkan. Jika memang kondisi pasien memungkinkan untuk dioperasi atau sudah pada tahap operasi yang kuratif, maka kami akan mempersiapkan pasien secara fisik dan mental untuk menjalani prosedur operasi. Dan jika belum pada tahap operasi yang memungkinkan, misalnya karena kanker sudah menyebar luas atau kondisi pasien tidak stabil, biasanya kami akan menyarankan pasien untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter spesialis kanker atau dokter lain yang relevan untuk mencari alternatif pengobatan seperti kemoterapi atau radioterapi. Bahkan setelah operasi pun, seringkali pasien masih membutuhkan terapi tambahan seperti kemoterapi, radioterapi, atau konsultasi rutin dengan dokter spesialis kanker untuk mencegah kekambuhan dan memantau kondisi kesehatan jangka panjang. Dengan cara yang terintegrasi dan multidisiplin, seperti inilah kami melakukan pengobatan dan investigasi kanker saluran pencernaan, serta memberikan saran yang tepat agar pasien bisa menjalani hidup yang lebih baik dan berkualitas. Jika kita bicara tentang pengobatan secara lebih mendalam,